Mengunjungi objek wisata alam pada saat liburan masih menjadi favorit bagi sebagian orang, salah satunya berupa air terjun. Keindahan lokasinya yang terkesan asri memberikan ketenangan tersendiri bagi pengunjungnya. Termasuk yang akan kita bahas kali ini, yakni Curug Candung. Air terjun ini berada di perbatasan antara wilayah Garut dan Tasikmalaya. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan dua kabupaten besar di Jawa Barat, menjadi alasan tersendiri kenapa curug ini selalu saja ada yang mengunjungi. Padahal jika dilihat dari jalur trekkingnya lumayan sulit. Hingga saat ini masih berupa tanah yang apabila terkena hujan dipastikan licin. Keuntungannya, pengunjung dapat menjangkaunya dengan kendaraan hingga ke lokasi parkir. Air terjun yang masih berada di kawasan hutan konservasi Garut dan Tasikmalaya ini dikelilingi pohon rindang yang menghiasi. Sebagian besar berupa pohon pinus yang berjejer rapi dan tampak apik dari kejauhan. Teduhnya suasana didapatkan sepanjang perjalanan, tidak terasa panas dan gerah tentunya meski perjalanan lumayan lama dan berat. Daya tarik wisata Curug Candung. Curug Candung memiliki daya tarik yang mungkin tidak ditemukan di lokasi lain. Alasan daya tarik ini pula yang menyebabkan kenapa selalu ada pengunjung yang datang. Supaya lebih yakin sebelum berkunjung, silahkan simak poin penting mengenai daya tarik berikut. 1. Pesona dua air terjun. Siapa saja yang datang ke sini dijamin terpesona dengan adanya dua aliran air yang jatuh ke kolam penampungan. Jaraknya tidak berjauhan, namun debit airnya jelas berbeda. Air terjun yang berada di sebelah kanan langsung jatuh ke kolam dan debit airnya lumayan deras. Sementara satunya di sebelah kiri mengalir melewati batu tebing sebagai dindingnya. Air terjun yang kedua ini debit airnya tidak terlalu deras. Keduanya sama-sama menuju ke kolam yang sama. Jernihnya air terjun dapat dilihat ketika menuju kolam, dari kejauhan begitu terasa kesegarannya. Eksotisme Curug Candung semakin terlihat karena adanya batu yang mengelilingi kolam, begitu cantik dan menawan. 2. Mitos Curug Candung. Bukan Indonesia jika sebuah tempat tidak memiliki mitos, apalagi sebuah air terjun. Curug Candung juga tidak kalah seru mengenai mitos yang dimiliki. Entah benar atau tidak, ada baiknya jika kita menghargai, namun tidak terlalu meyakini. Mitos air terjun cantik ini dipercaya dapat membuat rukun hubungan keluarga antara suami dan istri. Bahkan sesepuh di sana mengatakan bahwa pria yang poligami sebaiknya mengajak istrinya untuk mandi di kolam. Ada anggapan bahwa air terjun ini memberikan kerukunan bagi dua istri yang sebelumnya mungkin tidak akur. Apabila Anda berkunjung dan kebetulan berpoligami, tidak ada salahnya mencoba. Paling tidak dapat merasakan kesegaran airnya. Mitos ini tidak lepas dari nama Curug Candung itu sendiri. Curug dalam bahasa Jawa berarti air terjun, sedangkan candung berarti mendua. Namun ada versi lain dari maksud penamaan ini, yakni karena air terjun ini berasal dari dua aliran yang berbeda. Adapun aliran yang dimaksud berasal dari Tasikmalaya dan Garut. 3. Keindahan alam sekitar. Daya tarik berikutnya yang tidak kalah penting adalah keindahan alam sekitar. Air terjun Candung masih alami karena terletak jauh di pedalaman hutan konservasi. Untuk menempuhnya dari lokasi parkir membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dan hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Melihat kondisi ini, artinya curug eksotis di Tasikmalaya ini masih perawan dan alami. Jarang sekali ada tangan jahil manusia yang berbuat kerusakan. Pohon hijau yang rimbun memberikan kesejukan bagi mata dan sekaligus menenteramkan pikiran. Di lokasi utama air terjun sendiri tidak kalah indahnya dengan vegetasi hijau yang menghiasi. 4. Suasana asri dan sejuk. Adanya pepohonan yang seolah menjadi pagar hidup secara otomatis memberikan suasana sejuk dan asri. Warna hijau pun jelas terlihat menyegarkan mata, sehingga siapapun betah berlama-lama. Untuk menuju Curug Candung, wisatawan wajib menempuh perjalanan lumayan panjang dan medan yang sulit. Tetapi tidak terlalu melelahkan tentunya, karena ada banyak sekali pemandangan yang menghiasi. Bukan hanya dari deretan hutan pinus yang menyegarkan mata, sawah dan perkebunan warga pun lumayan indah. Karena jauh dari hiruk-pikuk kota, kualitas oksigen di sini terjamin tanpa adanya polusi yang berarti. Alamat dan cara menuju lokasi. Meski lokasinya diapit oleh dua kabupaten sekaligus, namun secara administratif letak Curug Candung berada di Desa Sirnagalih,
Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pengunjung yang datang dari pusat kota Tasikmalaya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam karena jarak tempuhnya kurang lebih 50 km. Justru bagi yang datang dari pusat Garut yang lebih dekat, yakni berjarak sekitar 15 km, hanya butuh waktu selama 50 menit untuk menempuh jarak tersebut. Rutenya sendiri dengan melewati Jalan Garut Tasikmalaya yang mengarah ke Masjid Gunung Gelap. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Cilawu dan mulai memasuki konservasi hutan. Sepanjang perjalanan dari arah Garut, ada beberapa tempat wisata hits yang Anda temui. Misalnya Lamping Cirorek, Karacak Adventure, dan Bumi Perkemahan Kubang. Apabila Anda memiliki banyak waktu, tidak ada salahnya mampir setelah atau sebelum mengunjungi Curug Candung yang merupakan tujuan utama. Ragam aktivitas yang menarik dilakukan. Selain melihat daya tarik, mengetahui aktivitas yang menarik ketika mengunjungi sebuah wisata perlu diperhatikan. Karena berupa air terjun, aktivitas di Curug Candung sebagian besar berhubungan dengan air. Selengkapnya, silahkan simak informasi berikut. Trekking seru menuju Curug Candung. Aktivitas pertama yang wajib dilakukan adalah trekking menuju lokasi. Siapapun yang datang ke sini wajib berjalan kaki dengan medan yang tidak bisa dikatakan mudah. Dengan jalan setapak yang lumayan jelas terlihat, medan di sini berupa tanah. Artinya, akan sangat licin apabila hujan turun. Bagi yang suka dengan tantangan, aktivitas di Curug Candung ini dianggap menarik. Terlebih Anda tidak sendirian, karena banyak keindahan alam yang menemani. Dari gerbang pintu masuk, sambutan payung gantung terlihat cukup cantik. Belum lagi deretan pohon pinus yang berdiri gagah dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Bermain air dan merasakan kesegarannya. Setibanya di lokasi, aktivitas yang mungkin tidak tertahankan adalah bermain air. Aliran air yang cukup deras seolah menghipnotis semua wisatawan untuk turut serta merasakan kesegarannya. Tidak harus berada di bawah Curug Candung, Anda bisa bermain air di kolam yang di sekitarnya dihiasi dengan batu berbagai ukuran yang eksotis. Berburu spot foto. Supaya liburan semakin berkesan dan ada kenang-kenangan, aktivitas seru dan wajib dilakukan yakni berburu spot foto. Tidak adanya spot khusus yang dibangun pengelola bukan berarti tidak ada spot yang menarik. Latar belakang air terjun dijamin membuat hasil foto tampak terlihat sangat indah dan mempesona. Fasilitas penunjang di Curug Candung. Destinasi alam ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap meskipun lokasinya berada jauh di pedalaman hutan. Berbagai fasilitas yang dimaksud adalah area parkir yang luas dan toilet yang bersih. Bagi yang ingin menunaikan ibadah, ada sebuah mushola yang telah disiapkan. Fasilitas lain yang cukup penting adalah warung sebagai pengobat lapar dan haus. Objek wisata alam hingga saat ini masih layak dikunjungi untuk mengisi waktu liburan. Keutamaan yang dimiliki tidak lain dari pesonanya yang indah dan suasana asri. Seperti halnya Curug Candung yang kita bahas kali ini. Berbagai daya tarik dimiliki, harga tiket masuk murah, dan fasilitasnya lengkap sehingga layak menjadi tujuan wisata utama.